gitu tetap pakai juga. Kalau burung nggak kepo, kenapa yang harus jejer mas? Kadang itu sampai gestang mas. Nah itu baru saya carikan jodoh. Oh gitu mas. Ya kalau saya pengalaman saya di jantan. Kali Mas Wan, ini berapa mas? Tadi yang paut itu berapa? Lagi dengan channel saya Agus saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Mas Van atau nama lainnya di mana mas konten jenengan itu Vandava. Itu Vandava. Asik. Semangat Mas Van kalau bikin kontennya. Kan udah lama nggak ini ya mas, nggak jalan. Udah lama nggak upload mas ya mas. Karena kesibukan gitu Mas Van. Iya. Baik Mas Van, ini yang pertama saya kesini adalah silaturahmi. Ya, yang kedua ini mas, berburu. Barangkali ada yang murah Mas Van. Karena gini Mas Van, saya sering kali dapat WA kan, Om Agus carikan bahan-bahan yang murah, durasi, terus kan syukur-syukur bisa utang. Itu yang sulit mas, kalau utang mas. Nanti nggak berkah buat lobetnya. Lo berkah Mas Van, sebenarnya kalau untuk bahan-bahan dari jenengan berapa sih mas? Yang sudah minimal durasi 30 lah. Ya, 30 paling 1 juta up mas. Itu untuk jantan, betina? Jantan, betina, tergantung lihat semua materinya juga mas. Oh materinya. Materi lagu, durasi, jeda itu kan harga meliputi itu sih mas. Itu masih single semua ya Mas Van? Kadang ada yang single, kadang udah ada yang untulan. Ya murah ya mas, 1 juta ya. Mas Van, ini saya kan banyak yang bertanya Mas Van tentang jenengan kan banyak berpengalaman di lobet betina yang setting lolohan yang dulu-dulu Mas Van, iya, mas. Yang masalah bayi tabung itu. Sebenarnya bahan seperti apa sih Mas yang bisa diolah seperti lobet lolohan itu Mas Van? Bahan yang sudah gacor, terus di setting lolohan itu bisa. Tapi kalau untuk betina yang factor sih mas, aku pernah coba itu sulit mas. Buat loloh itu terlalu galak mas. Jadi dia terlalu factor untuk settingan lolohan itu malah bantai. Oh malah bantai. Malah bantai. Tapi kalau untuk gacoran, burung yang gacor atau burung MP3 jeda rapet gitu mas, itu insya Allah bisa mas. Bisa nggak? Step-stepnya gimana sih Mas Van? Misalkan kita pengen ngolah seperti lolohan itu loh mas. Untuk pertama-tama kalau untuk lobet lolohan, si betina itu dijauhin dari lobet-lobet lain mas. Satu ruangan Jadi sendiri. jangan sampai lihat lobet lain nanti biar nggak kebantai paut lolohannya. Jadi untuk itu kasih ruangan sendiri, terus ditempel dulu berapa jam lah, terus coba dimasukin mas. Oh yang ditempel anaknya itu Mas Van? Iya, di tempel anak apa? Tempel beda sangkar lah. Oh kalau misalkan nyari-nyari baru coba-coba dimasukkan. Iya. Baik. Kalau untuk pakannya Mas kencang atau rendah Mas Van? Kalau untuk lolohan Pakan itu kebiasaan sih mas, aku milah kena riset itu yang penting. milat putih sama kenari sih. Baik. Tapi Mas Van ini kan juga ngolah makanan, ngolah pakan juga Iya. kan jenengan. Pakan sepur mas. Oh, Itu pakan. juga sama milat kena riset, cuma ada bahan rempah-rempah. Rempah-rempahnya. Baik Mas Van. Kalau untuk proses lolohan ini untuk Mas Van kan misalkan sudah ngeloloh nih Mas, itu ada ciri-cirinya nggak Mas bahwa oh lobet ini cocok untuk setting lolohan atau ada proses mandi malam atau mandi pagi ini itu Mas Van? Kalau untuk mandi sih mas, kebanyakan kalau di lolo itu aku kasih cepuk mandi sendiri mas, itu burungnya mas. Itu ya pagi. Kalau masalah kelihatan cocok apa enggak itu kadang kalau yang cocok itu mau bunyi
mau bunyi sama lolohannya mas. Oh setelah ngeloloh itu mas? Setelah ngeloloh dia mau bunyi, entah itu berapa hari, berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian, semua lobet kan tipikalnya beda-beda mas. Ada yang cepat, ada yang lama. Berarti intinya jenengan tetap gacorin dulu ya mas? Gacorin dulu mas. Oh gitu. Baik, kalau untuk penggacoran jenengan apa mas sistemnya? Single? Single dulu mas. Tetap single ya? Kalau single satu ruangan itu kan rata-rata awal-awalnya galak mas Wan. Iya. Untuk ngatasin itu semua mas Wan, jenengan tetap mandi tiap hari? Single sih aku biasanya aku mandiin sering itu sehari 5 kali mas. Sehari 5 kali. Terus pakan itu aku kencengin mas. Tapi kencenginnya aku nggak lama-lama, paling lama tuh seminggu. Oh gitu. Nah, seminggu terus aku kasih pakan polos atau enggak step by step, polos dicampur pakan campur. Pakan campurnya bebas sih mas. Bebas gitu mas Wan. Baik, karena gini mas, sebenarnya kalau teman-teman lobet mania termasuk jenengan juga, kenapa sampai bisa menciptakan pakan itu karena kita bisa meraba dari lobet kita kan, ngoten mas Wan. Iya, kita tambahin ini kurang kencang, tambahin ini, terjadilah yang namanya teman-teman semua termasuk jenengan itu berkreasi dalam tentang pakan itu kan, ngoten mas. Makanya jenengan bilang bebas, terserah mereknya apa aja, misalkan ada yang minat pun nggih monggo kan gitu nih mas Wan. Baik mas Wan, ini kita menginjak atau berpengalaman dengan ini mas, settingan jantan yang kita obrolkan tadi mas Wan. Jenengan pernah mengalami atau dalam setting jantan ini mas Wan? Pernah mas, jadi itu satu mas, satu itu, tapi itu jantan udah jodohan, ditinggal mati betinanya mas. Nah, terus mati betinanya itu jantan waktu single kok malah gacor. Nah, tapi sebelum diternak itu burungnya nggak punya durasi sama sekali mas, bahkan ngekek pun aja enggak, paling 3 detik, tapi kok habis diternak jodohnya mati, itu jadi gacor panjang-panjang 20, 30 kan kaget juga mas. Oh gitu mas. Tapi awalnya jenengan kok bisa beli lobet yang nggak ada durasi nih atas dasar apa mas? Jenengan asal beli lobet sepasang atau gimana mas? Cerita awal itu mas? Itu lobet saya beli itu dari PAUD mas, dari PAUD baru makan millet lah. Itu tuh beli 2, yang satu itu buat main PAUD bisa, yang jantan itu malah nggak ngekek sama sekali, saya sampahin. Terus yang PAUD saya mainin, terus udah laku ke luar pulau. Yang betinanya? Jadinya jantan-jantan. Oh jantan-jantan semua. Oh iya. Terus mas Van? Tapi yang waktu itu jantan yang bagus itu yang namanya Coyudan, sekarang udah jadi konslet ya mas ya. Oh berarti udah laku. Rezekinya yang beli mas. Oh nggak tahu. Tapi kalau saya prosesnya itu pertama saya sampahin mas, saya sampahin terus ketemu jodoh, saya seng-seng ternak. Yang ternak bukan saya. Oh gitu. Orang tua istri saya atau mertua, mertua saya. Tapi diternak di sana diternak. Terus apa? Bertelur, jodohnya mati. Oh yang tadi cerita awal tadi betinanya mati. Padahal kan dari PAUD dia nggak ngekek sama sekali, nggak punya durasi, nggak punya materi ya mas. Tapi ya mertua saya telepon kok ini jodohnya mati, si jantannya malah jadi gacor banget. Gitu. Pagi, siang, sore, malam itu bunyi terus burungnya. Nah, saya penasaran loh mas. Mertua saya kan rumahnya di Paraan Temanggung. Terus saya bawa ke Semarang burungnya. Karena ada bunyi bisa ngasilin itu. Pinter sampean mas. Terus mas Wan. Terus saya bawa ke Semarang, saya kasih judul langsung mas. Oh ya jangan judul. Terus dapat nggak lama-lama cuma sekali dapat betina saya jodohin. Ngawin terus besok saya bisa gacor jeda rapat, tapi lagunya masih factor mas. Masih factor. Enggak minor, maksudnya ya factor jeda rapat kekinian mas untuk jalan-jalan konslet ya. Nah itulah mas terjadinya. Oh gitu. Saya bikin jantan itu nggak sengaja juga sih. Baik, kalau untuk pakannya mas Pan waktu diternak itu apa mas? Pakan kenceng mas. Campur gitu, yang penting kan mungkin mertuanya ngasih makannya campur-campur itu ya mas. Pakannya asal-asalan. Asal-asalan. Berarti kalau jadi setelah jenengan ambil itu mas untuk rawatan setelah diternak jenengan keluarin betul mas? Saya keluarin,
Jadi pagi saya keluarin cuma jantannya aja sampai sore, baru kalau habis sore malam saya masukin ke betinanya. Jadi itu tiap hari dia gacor, dia bahkan sampai gacor di kandang kotak sama cucunya mau bunyi. Baik Mas, ini berarti jenengan itu awal mulanya juga termasuk karena efek dari untulannya itu mati itu ya Mas Wan, bisa jadi ya karena jantan kali jantan berarti ya Mas Wan awalnya ya? Ya mungkin. Awalnya jantan lele jantan terus mati itu. Terus jenengan coba diternak itu malah jadi itu Mas Wan ketemunya. Padahal itu paling susah itu Mas Wan, ketika lobet gacor ketemu betina biasanya kan macet Mas Wan kan gitu. Kalau jenengan langsung bunyi itu. Iya Mas, spekulasi Mas. Tapi waktu itu saya gelodoknya saya buka Mas. Oh pintunya dibuka. Nah, pintunya dibuka. Tapi waktu saya nggak sengaja tak tutup, sehari kemudian dia nelor betinanya. Si jantan ngawinin terus betinanya nelor. Nah waktu telur pertama itu si jantan malah macet Mas. Oh pernah ngalamin macet. Saya pisah cuma tidur. Terus saya sabarin ya udahlah nggak saya pisah lagi. Saya buang telur kedua Mas. Kok mau bunyi? Dia mau bunyi sendiri, malam-malam bunyi. Dengan bunyinya enak, jedanya rapet Mas. Nah itulah udah mulai aku gantangin dapet. Burungnya udah cuek sih. Oh berarti awal mulanya tetap jenengan mengalami kendala macet juga nih Mas? Iya Mas, waktu telur. Berarti ini Mas Wan ya, periode telur itu juga pengaruh juga nih Mas? Iya sih Mas. Jadi periode telur 1, 2, 3. Terus jenengan setelah ngerti nih Mas, ngerti dengan pengalaman yang jenengan ini, jenengan nerapin lagi seperti itu Mas Wan? Iya, saya nerapin lagi. Betinanya dimatiin lagi Mas? Iya. Betinanya? Ya enggak lah. Tak kira betinanya. Enggak lah. Oh gitu. Terus jenengan ternakin sekarang Mas Wan? Ternakin? Iya, saya buang telur sih Mas. Oh tetap buang, setiap hari buang telur? Apa tiap bertelur? Itu baru buang telur pertama Mas, nunggu kedua. Oh baik Mas Wan, jenengan bisa diceritakan nggak Mas awalnya apa misalkan proses step yang berikutnya ini Mas Wan, jenengan tetap dikawinkan dulu terus dibuang telurnya seperti itu aja Mas? Iya Mas. Tiap pagi keluarin, sore masukin gitu Mas Wan? Iya, yang penting itu jantannya sih Mas, aku Mas. Oh gitu. Jantannya aku keluarin, aku contolin di teras, itu dia biar gacor juga biar adaptasi keramaian Mas. Oh gitu. Kadang kan kalau burung terlalu lama di kandang kotak nggak dikeluarin, nggak adaptasi keramaian. Sekali keluaran kita untuk jinakinya susah Mas. Bisa ya Mas Wan? Yeah. Baik Mas Wan, kalau yang step kedua ini Mas, setelah yang pertama kan ibaratnya dari pengalaman yang tidak ibaratnya tidak sengaja itu, terus kedua ini step ini jenengan perlu proses penggacoran dulu nggak Mas awalnya untuk si jantan? Kalau yang sekarang penggacoran dan cari materi selama saat nggak mau terlalu nggak lama ya? Itu kan waktu yang terjadi itu kan waktu lobet saya jantan itu yang bagus itu kan lama banget Mas, 1 tahun lebih. Oh gitu? Iya, dari burung nggak punya materi, nggak gacor, nggak punya durasi, terus jadi punya durasi. Oh gitu, berarti awal. Sekarang saya cari materi. Oh nggak mau lama-lama ya Mas? Bagus dan bisa Mas, kalau jenengan dalam proses penggacoran jantan itu di single atau di jejer Mas? Di single Mas. Single ya? Pakai mandi malam Mas jenengan? Kadang-kadang sih Mas, sesuka saya sih, kadang tak mandiin, kadang enggak, kebanyakan enggak. Ngoten nggih Mas Wan. Tapi gini Mas Wan, ini kalau kita cerita masalah settingan lobet ini kan banyak cara nih Mas Wan. Iya. Banyak cara, banyak ibaratnya metode, cuman satu tujuan. Jadi untuk rekan-rekan di sini kan ibaratnya wajib, ibaratnya apa ya, mencermati nggih Mas Wan nggih. Iya. Mana poin-poin yang kiranya sama itu yang diambil untuk dicoba. Dan juga untuk rekan-rekan semuanya, misalkan ada yang kurang ibaratnya kurang dimengerti, nanti ditanyakan aja. Soalnya kalau kita lanjutin terus di konten ini nggak cukup Mas, 1 jam nggak cukup, kasihan nanti. Baik Mas Wan, kalau untuk proses penggacoran setelah gacor jantan itu jenengan langsung di jejer seperti jejer-jejer burung banyak atau langsung jenengan carikan jodoh Mas? Kalau jejer burung banyak sih itu kalau saya Mas ya biar nggak kepo sih Mas. Oh gitu, tetap pakai 3. Kalau burung nggak kepo, apa yang harus jejer Mas? Oh gitu. Gitu Mas. Kalau jantan sih kebanyakan aku kasih ruangan sendiri dia biar dia gacor sampai gacor. Saya terus aku jodohin lah. Untuk jantan dijodohin sih itu Mas. Burung
birainya keluar banget terus bunyi. Kadang itu sampai gestang mas. Nah itu baru saya carikan jodoh. Oh gitu mas. Ya kalau saya pengalaman saya di jantan ya, mas. Berarti Saya carikan jodoh. berarti nggak nunggu 2 bulan kering itu nggak nunggu ya mas Wan kalau jenengan ya? Kebanyakan mas itu udah kering. Oh, udah kering. Nah, udah kering, lagunya udah kering, jedanya udah rapat, bukan 2 bulan mas ya, jedanya. Oh jedanya Udah rapat. Kadang sekarang orang bilang 2 bulan. Oh gitu. Oh Mas Wan nyarinya yang sudah ibaratnya nggak terlalu proses lama gitu. Iya mas. Berarti penggacoran sebentar langsung carikan jodoh itu ya mas. Kadang ada saya beli itu yang durasi mas. Kemarin tuh beli yang durasi 40, lagunya masih biasa. Terus saya proses gacorin, ya lagunya udah langsung kering mas. Oh gitu. Nah, itu tapi kita lihat apa maunya sih apa mas. Kalau yang itu yang biru itu jantan biru, itu saya kasihnya timun sih mas, nggak pakai jagung, nggak suka jagung. Kalau dia dikasih jagung tidur, dipanasin lama-lama, terlalu apa jadi tidur liar-liar. Sebenarnya fungsi timun apa sih mas Wan? Kalau untuk lovebird mas? Ya untuk ngademin suhu tubuh sih mas. Oh gitu mas. Ya. Baik mas Wan. Mas Wan, kalau untuk penjodohan kita ini Mas Wan, masalah penjodohan. Jenengan kalau penjodohan tadi udah dibahas belum Mas? Dengan sistem tempel atau langsung model? Tempel dulu. Tempel dulu. Iya. Setelah ditempel itu berapa lama Mas? Atau melihat dari tanda-tanda? Iya, tanda-tandanya Mas. Waktu ditempel itu nggak saya liatin lobet lain. Terus cuma si jantan sama si betina yang mau di apa? Pasang itu Mas. Kalau mau apa mau berjejer itu aku langsung masukin. Oh gitu. Kalau jauh-jauhan ya aku ganti lagi. Oh gitu. Kalau setelah jejer itu jenengan masukin ngawin nggak masalah mas Pan? Nggak masalah mas. Pasti terjadi trouble itu mas, macet segala macam. Ya nggak juga sih mas, maksudnya kalau udah dimasukin 2 hari kemudian coba saya pisah si jantan gacor apa enggak. Oh gitu mas. Iya paham. Nggak usah nunggu lama-lama. Paham saya mas, paham. Jadi jenengan tetap peranan betina atau pasangannya ini ketika klik jenengan masukin, terus 2 hari jenengan pisah, kalau nggak ada bunyi berarti jenengan ganti lagi materi betina. Oh berarti gitu ya mas ya. Terus untuk menginjak selanjutnya jenengan seperti diternak, dibuang telur gitu. Mas. Baik mas Pan, ini terima kasih sekali mas Pan. Mas Pan, bahannya berapa mas? Tadi yang paut itu berapa mas? Yang di jenengan gantung di depan rumah itu mas Pan? Paut sudah laku itu mas. Oh, sudah laku di temen lah di luar pulau. Baik mas Pan, saya tunggu ininya mas Pan, saya tunggu informasi dari jenengan. Kira-kira ada bahan jantan ataupun betina durasi nanti enggak hubungannya. Karena gini mas Pan, saya ada dari rekan juga nitip salam kayaknya kalau ada bahan-bahan durasi suruh ngabarin gitu. Pokoknya saya tunggu kabar dari jenengan nih mas Pan. Baik mas Pan, semoga jenengan beserta tim apa mas Pan jenengan mas Pan? Tim Dunia Kartun BC. Oh masih Dunia Kartun. Apa sih mas, berapa lama sih? Ya 10 tahun ya? Ya lama-lama. Ngerti nih. Baik mas Pan, semoga jenengan beserta tim Dunia Kartun BC Semarang beserta keluarga semuanya sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.